Untuk kamu generasi yang selalu bergerak cepat, kami hadirkan dunia tanpa batas. Disajikan melalui artikel, foto, video, dan live streaming. Biar kamu tahu tentang berita seleb terkini sampai apa yang lagi trendy. Insertlive.com memberi informasi tanpa henti, kapan saja, di mana saja, 24 jam non-stop melalui website dan browser gadget Anda. Kita ada bestie baru nih, Emina Bresta Face Serum. Lawan 7 masalah kulit kusam, ekstrak summer plum dan niacinamide bikin cerah dan glowing. Lembutnya bikin nyaman, glow up-nya beneran. Emina Face Serum, my beauty bestie. Hi, it's Citizen. Welcome back on iTalk only on www.insertlive.com. Dan hari ini aku akan mewawancara senior aku dalam perbencongan, lalu peradioan, dan perhosan. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Señorita Esperanza! Hey, hola, ¿cómo está? Señorita. Kan gue nyapa semua dulu. Betul, ya kan? Yang di Europe, Ih, bukan lagi. Semuanya belum. Kazakhstan, Zimbabwe, Uganda, terus abis itu apalagi banyak lah ya. Banyak Turki, Dubai, semuanya pokoknya yang lagi nonton iTalk ya. Iya, kasihnya. Yes. Terima kasih ya sudah mau mampir ke iTalk ya. Sama-sama loh ya. Di tengah jadwal yang sungguh padat, ya kan? Lebih susah ngebedain kan mana jadwal mana badan gue. Semuanya sama padat padatnya ya, alhamdulillah. Enggak juga sih dibilang padat mah enggak, tapi menyibukkan diri aja. Iya dong, kan semuanya namanya cuan lagi. ya. Gue ditelepon aja sehari bisa 12 kali. Tanya deh sama yang calling gue. Karena? Sampai gue lagi mau sunah Rasulullah masih ditelepon. Ya ampun, maaf ya Bu Sinyo ya. Ini nggak apa-apa. Alia loh ini emang Alia demi Trans TV ya. Demi Trans TV, bener. Semua program Trans TV pokoknya hayu aja ya langsung ya. Langsung dong, cus gue. Tapi gue penasaran, lu kan memang ini kan asli Indonesia. Tiba-tiba Señorita Esperanza. Gue yakin tuh pasti bukan nama yang tertera di kartu keluarga Anda kan? Anda salah. Apa masa? Anda salah, Ferguso. Kalau tertera di kartu gimana? keluarga itu setengahnya benar. Señorita itu ada di kartu keluarga, di akte dari bapak gue azanin itu udah Señorita. Esperanza memang gue yang nambahin sendiri. Karena kan maksudnya dulu tuh kan kalau pas lagi latihan siaran kayak still with me Señorita. Kayaknya pendek banget gitu. Terus gue bikin gue panjangin aja lah. Terus dulu pas lagi zamannya casting sinetron tuh gue selalu pakai nama Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Señorita Esperanza, saudara cinta pelita, mencebelita, barbarita, tequila, paquita, porto amor. Gak mungkin gue kasih nama panggung panjang banget. Jadi gue ambil satu kata, Esperanza, dan itu tuh ada artinya kan, Esperanza tuh harapan. Nah memang percaya nggak percaya ya, semenjak gue nambahin nama itu tuh, alhamdulillah rezekinya makin ada aja gitu. Parah, alhamdulillah. Gue percaya itu nama. Gitu, Señorita asli, bapak gue yang ngasih nama. Makanya, tapi kan di kakak kan bukan Señorita Esperanza ya? Bukan, Señorita. Only Señorita, iya. Lu pernah tahu nggak arti nama Señorita itu apa? Kan Señorita tuh artinya nona kan, gadis-gadis. Kalau misalnya udah nikah kan senyora. Nah bokap gue tuh emang orangnya simple. Bokap tuh kebetulan dulu pelaut. Nah pas mak gue lagi buntiang. Ini kalau misalnya mak gue nggak mabok laut, gue bisa numpang lahir di sana kan. Lahir Mehiho gitu ya. Ini enggak, nyokap gue mabok laut nggak ikut. Pas jauh-jauh kirim-kiriman postcard. Nih anaknya pewang nih cewek gitu. Mau kasih nama siapa? Mungkin kalau orang dulu kan nggak mau ribet ya. Dia ngeliat, aduh anak gue cewek. Ya udahlah kan anak cewek gadis Señorita aja, cuman sama bokap dikasih ejaannya tuh Indonesia SINYO. Kalau ejaan sana kan SENO. SENORITA kan Señorita. Sama bokap ditulis Señorita gitu. Kebayang nggak misalnya lo gitu ya, lo kok kayak gini tiba-tiba bokap lo namainnya Radatul Jannah. Ya Allah, benar. Ampun, kebayang nggak? Iya kan pas waktu di Arab pasti ya. Ada tuh penyiar teman gue namanya Ira RJ, nama aslinya Radatul Jannah. Radatul Jannah. Ya kan? Makanya mungkin orang berpikiran tuh Señorita pasti nama panggung, enggak, nama asli gue itu. Exactly, Señorita Esperanza ya. Tapi emang apa sih, gue penasaran karena memang percaya nggak percaya Insertizen, nama panggung itu memang ada yang ketika ketemu jodohnya kayak Patricia Gunawan. Patricia Gunawan memang waktu itu karirnya udah oke, tapi begitu dia ganti nama jadi Pet Go, Bush langsung lebih melesat lagi. Gitu. Apa sih kenapa pas lu bener-bener
mensematkan nama Signorita Esperanza itu apa yang lo rasain banget? Gak, karena gue ngerasa kan emang kayaknya itu tuh satu suku kata buat nama tuh pendek banget kan. Maksudnya minimal kayak, Dua lah. apa kabar? Gue Signorita Esperanza, jadi kan Iya, enak ya. ha-ha. Terus maksudnya memang kita tuh menyematkan sesuatunya tuh memang karena ada arti khusus ya, harapan itu tadi. Oke. Tapi alhamdulillah memang setelah penyematan nama itu, ya rezekinya ada aja. Meskipun almarhum bokap dulu sempet ngomel, kenapa lu gak pakai Dahlan nama keluarga kayak gitu. Terus gue bilang, Dahlan, oh, nama iya, gue iya, udah iya. istilahnya bukan ngejelekin nama, maksudnya kayak Iya, orang iya, jadul iya. banget sih ya, gue bilang gitu. Ya udah sih, orang juga pada seneng gitu namanya kan berbau-bau Latinos gitu, meskipun penampakan aslinya kayak bass Spanyol bukan Kan gitarnya tetap ya. aja ada latinanya. Ada Latin-Latinnya beneran. Jadi orang kayak maksudnya itu Signorita Esperanza. Emberan, Iya, udah iya, tahu iya, iya, kan, iya, iya, udah iya, trademark iya, iya. gitu. Tapi gue penasaran, kalau keseharian sebagai seorang Signorita, itu kayak apa sih dari lu bangun tidur, and then walaupun ya lu memang sering membagikannya kepada sosial media Anda Iya, iya, ya, iya, selalu update Instastory Signorita Esperanza itu Bukan gitu, lagi, panjang bener, banget gitu. Tapi iya. apa yang dilakukan seorang Signorita? Ya pagi biasa bangun, karena kita bukan ahli ibadah, tapi kan juga itu suatu kewajiban, kita harus sholat subuh dulu ya. Kan jatuhnya gue Signorita Ria Esperanza. Pamer aja. Ya nggak, maksudnya biar nggak ada ini kan takutnya kesannya kayak, lu kayak ibadah aja, maksudnya ya ngasih tau enggak. gitu. Ini kan Bangun bener-bener tidur, nanya, sholat sholat subuh, subuh. terus gue langsung berangkat siaran. Iya. Pulang siaran, gue masak dulu, terus habis itu makan bareng keluarga. Nah Iya. nanti biasanya tuh ada kerjaan yang langsung, berarti gue nggak masak gitu. Tapi Oh, kalau misalnya oke. kerjaannya sore atau malam, pasti gue pulang dulu, pasti selalu pulang gitu. Tetap ya lo melakukan tugasnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu gitu ya, Iya, as a harus. Signorita. Iya, Di benar. lain kehidupan lo sebagai seorang Signorita Esperanza Iya, ya, ya. benar. Memang ada Signorita Ria Esperanzanya ya, yang endorsannya, Iya, iya, iya. yang jadwal panggungnya. Bukan Tapi lagi. alhamdulillah, Alhamdulillah. memang kita harus Benar. membagikannya agar Iya, iya. orang-orang tahu bahwa kita punya pekerjaan, betul? Tapi itu pun kadang netizen tuh suka julid, jadi kayak gini, udah nggak laku ya di TV. Masa Hey. gue harus kasih liatin chat-chat ya? Kalau produser nawarin sinetron stripping banyak banget. Tapi kan maksudnya kita yang tahu diri kita tuh Bener. segimana, capek. Emang Iya, satu, iya, iya, gue iya. udah capek banget gitu kalau main sinetron nunggu sampai break jam 12, jam Iya, 2 pagi. Terus anak iya, gue juga iya. nggak usah lah Bun. Jadi gue cari yang realistis aja. MC, duitnya Iya. langsung kan cash. Mungkin kan nggak, orang ngeliatnya nggak ada di TV. Tapi kan di transferan ada terusnya yang gitu. Alhamdulillah, lu kan lihat tuh antingnya makin gede. Pokoknya apalagi. semakin gede bayaran, semakin gede anting tuh. Nah, Iya. berarti bayaran hari ini lu bisa lihat ya antingnya segede apa ya. Con. Apa? Sabar. Ini ada camper yang bilang rumah baru karena memang camper kita di sini tahulah kehidupannya seorang Signorita. Jadi buat yang belum tahu, memang suaminya kasihnya ini juga merupakan keluarga besar tim Trans TV. Trans TV as a camera person. Yes. Pokoknya yang gondrong, yang tinggi, yang kira udah begini-begini dari jauh. Nah, itu suaminya Signorita. Nah, pokoknya kalau ngelihat perpaduan Ari Lasso, Reno Barak, sama Adon Base Jam, nah itu kalau lagi syuting di Trans TV itu Laki Eke. Laki Eke ya. Tapi udah sering, gue tuh dulu sering syuting kan ke Mission X dulu. Iya, iya, iya. Kasihnya foto, oh ya boleh foto sama Mas Ari Lasso. Silahkan gue bilang, walau suruh nyanyi juga monggo. Ya Gue bilang, ampun. Ari Lasso dari mana gue bilang. Gondrong-gondrongnya Gondrong-gondrongnya dapet doang, lah, Mas makanya. Rois, ya. Ada yang bilang Reno Barak. Oh, Ya aku jadi Inces Syahrini dong. Ya Allah. Kalau gue sih tetap bilang dia tuh Simen. Oh, Simen. Susi Hasyani. I know. Ya kan sipit-sipitnya gondrongnya hampir sama gitu. ya Emang gue dulu Allah. tergila-gila sama Simen sih di FC. Pantesan lu naksir sama dia ya. Gue sih udah pernah dengar kita. Gak juga sih dibilang naksir, kayaknya apa ya, gara-gara gue ngeludah kali ya. Makanya ini nih. Nah, makanya belum ada gue sih tahu ceritanya, tapi pasti ada insert-insert yang mungkin belum tahu. Lu tuh awalnya sama Mas Rois tuh gimana sih? Jadi dulu memang sempet pas gue lagi di depan Trans TV, kalau misalnya orang bilang, dia belum jalut. Nggak. Kalau ntar lu, kalau orang bilang tuh kalau misalnya doa tuh harus jelas. Gue tuh Iya. dulu awal banget nginjekin kaki gue di Trans TV. Iya. Kebetulan gue masih jadi ketua BPJS, alias barisan banyak. para janda seksi ya. Oh. Soalnya kan nggak boleh ngomong sange kan. Boleh-boleh aja nih kan ya. Enak ya. Jadi istilahnya gue pas lagi nginjekin kaki di Trans TV gitu kan, terus gue bilang, ih lucu kali ya kalau punya pacar orang kantor. Gue ngejebut gitu. Coba maksudnya gue nyebut, lucu kali ya kalau gue jadi anak angkatnya Pak Cete gitu Ya, kan. iya, Itu gue bener nyebut itu juga. dulu, terus gue sempet dulu pas off air sama Aming ke Kalimantan Timur sama Rinda, tempat asli dia.
itu kan jauh banget tuh, harus ke Balikpapan dulu, terus Ya. jalan darat 3-4 jam, sampai gue bilang gini, najis ya kalau gue harus balik lagi ke sini. Ih, off air aja gue ogah, Toto dapat laki orang sana. FYI emang gue dulu deketnya bukan sama dia, puas jalut ya. Ya gue nggak tahu, akhirnya emang ya jodohnya sama dia, ya udah gitu. Iya, tapi dulu yang chasing pertama tuh siapa? Kasihnya apa Mas Rois? Dibilang kejar-kejaran nggak ada, kita bukan Tom and Jerry, soalnya jalan gitu aja sih, namanya mungkin kayak sering syuting bareng, akhirnya ketemulah benih-benih cinta gitu, meskipun banyak setan kanan kiri gitu ya. Seperti yang di belakang-belakang kamera ini ya teman-temannya Mas Rois ya. Heeh. Ke gap gue. Jadi dulu sempet ditutupin gitu kan. Oh Maksudnya, iya. kan gue emang deket-deket sama semua kru, kan gue deket, tapi emang Iya. sama anak-anak campers gue deket banget gitu. Sampai gue menamakan diri gue 3C. Apa tuh? Cabe-cabean campers. Cabe-cabean campers Pokoknya ya. dimanapun ada sinyal pasti di situ ada anak-anak campers gitu kan. Gue udah ngerasa ya sama semua kru juga, gue udah Like a ngerasa keluarga family, gitu ya. ya, Like a ya, family gitu. Terus ya udah, maksudnya pulang bareng yuk, kayak dulu tuh masih ngerahasiain karena maksudnya mungkin ya kita kan bingung ya, kita juga udah yang satu, maksudnya gue cerai hidup gitu kan, dia juga udah ditinggal meninggal gitu, maksudnya kayak lah udah tua lah gitu, nggak pengen istilahnya dikonsumsi publik dulu, tapi kan lama-lama istilahnya disimpan ketahuan juga gitu. Gitu. Oh jadi Pasti itu memang Sebenarnya nggak ketahuan, tapi karena sutradaranya tahu. ribet ya. Ini hari ini spesial karena memang Mang Rois Karois ini adalah campers, jadi ada bisikan-bisikan dari belakang kamera. lagi. Nggak apa-apa ya, itu memang bisikan-bisikan yang harus aku dengar dan aku publikasikan gitu ya. Tapi memang lo kelihatan banget sih deket sama campers, makanya lo menamakan diriku menamakan 3C ya, cabe-cabean campers Emberan. gitu kan ya. Tapi lo ini sama Mas Rois, gue inget banget tuh dulu waktu bener-bener kayaknya udah nikah segala macam. Namanya Netizen Plus 62 ya, Stai. Ada aja tuh mulut-mulut cabenya. Bukan lagi, bener. Komentar-komentar Iya, cabenya. komentar pedas, bener. Apalagi kan, maksudnya kayak ini satu yang spesial gitu. Seorang public figure berpacaran bahkan menikah dengan seorang yang di belakang kamera atau timnya gitu. Terus lo gimana menanggapi komentar-komentar baik atau buruknya Kasino? Jadi sebenarnya memang ya kalau kita kan nggak bisa nyenengin semua orang ya. Iya. Itu pun juga maksudnya dapat dari dua sisi, bukan cuma gua doang yang dibully atau Roisnya sendiri yang dibully. Mungkin kalau orang lihat Rois tuh kayak berondong, kayak Cucu dapetin berondong. Jadi kesana kayak Tapi emang berondong? enggak, Usianya? kita seumuran, beda 2 bulan doang. Ya elah, terus. Seumuran doang, terus habis itu ya suka ada yang bilang kesana kayak Rois matre lah atau kayak gimana gitu, terus maksudnya nggak ada something special yang bisa didapetin dari gue kayak gitu-gitu. Tapi kadang kalau misalnya orang yang ngomongnya masih seumuran sih gue nggak masalah, cuman kan kadang netizen tuh masih ada yang di bawah umur, Yang bocah istilahnya banget. bocah-bocah banget kayak gitu-gitu Iya, sih, paling gue kasih edukasi sih sebelum gue blok Gimana? gitu. Iya, beneran. gimana sih edukasinya misalnya kayak Tapi maksudnya gini, gue kasih edukasinya tetap nggak yang nyinyir kayak Nikita Mirzani kayak gitu, enggak. Maksudnya dikasih tahu lah, kasih paham apa segala macem. Mungkin kadang-kadang gini, netizen itu yang ngebenci kita atau misalnya apa yang dia omongin negatif tentang kita, sebenarnya pengen ada di posisi kita, intinya kayak gitu kan. Embur. Jatuhnya gitu aja sih. Jadi ya udah. Kalau dia pada gue ngomong negatif, karena semua pasti followers istilahnya yang lovers gue itu yang akan ngebelain sendiri. Mampus. Jadi nggak perlu capek-capek lah gitu. Gila, apa namanya Senjata Lovers ya? Enggak juga, Apa, enggak ada. apa? Gue bilangnya sosis sih, Apa tuh? sahabat Sinyos Indonesia. Ah! Yang anggotanya cuma satu itu anak gue. Gak lah, banyak lah anggota sosis-sosis yang mantap gitu kan. Gue nggak bikin fanbase sih, emang mereka aja sendiri aja gitu. Cuman emang biasanya kan otomatis aja langsung kalau misalnya kita diomongin yang nggak baik sama orang dan nggak sesuai kenyataan, pasti ada yang ngebelain sih gitu. Iya, tapi gue penasaran juga nih, ini sebagai seorang wanita independen. Kita bisa bilang bahwa Senyorto ini adalah seorang wanita independen, terlepas dari dia sebelum bertemu ataupun yang lain sama Mas Rois gitu kan ya. Dan how you deal di keluarga lo tuh gimana sih melihat Mas Rois? Karena kan pasti kalau misalnya jadi seorang entertainment, memang penghasilannya tidak tetap. Kadang-kadang bisa segunung, kadang-kadang bisa bener. minus ya Naik kan. turunnya kan Naik turunnya tuh kelihatan, yes. bener-bener wave-nya tuh Karena kan kelihatan kita freelance, banget. Bener. Dibandingkan sama Mas Rois ya memang dia termasuk adalah karyawan gitu ya. Memang gaji bulannya udah ada. udah gini, udah segini, udah lebih stable lah. Kalau misalnya ada freelance apa segala macam itu beda lagi. Tapi how you deal with that?
gimana ya, banyak plus minus dan pro kontra juga sih. Ada Iya. beberapa dulu istilahnya kayak yang nggak usah nyebutin merek, mungkin udah cabut orangnya. Sempet ngobrol gitu bos-bos di sini kayak, lo yakin mau merit sama campers, penghasilan lebih tinggi dari lo gitu. Terus atau enggak penghasilan lebih rendah? misalnya kayak gitu kan, karena mungkin dari segi nominal meskipun nggak jelas gitu kan Iya. pasang surutnya, tapi kan minimal nominal lebih tinggi Betul. kalau diakumulasi sampai setahun Betul, kayak gitu kan. betul. Terus habis itu sahabat-sahabat gue juga jadi kayak insecure karena mungkin dulu Pasti. sempet gagal pas Iya. awal, terus ngeliatnya karena ntar lu dikelecehin doang nih, diinin Iya, doang apa iya, segala iya, macam iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi balik lagi maksudnya ya gimana caranya kita bisa tetap menghargai suami, nggak lihat dari salary, dan yang kita paling pegang kan gitu. Duit gue, duit Ya. laki, duit gue, istilahnya kan gitu. Tetap ya. Rais tanggal 28 dia numpang lewat doang, transfer udah, sayang udah, alhamdulillah ya udah, itu yang bikin happy. Sayang udah ya, kata-kata buat gue bukan I love you tapi sayang udah ya, tanggal 28. Udah, nggak ada cerita I love you, sarangnya nggak ada bullshit lah menurut gue. Iya. Sayang udah ya, itu udah cukup buat gue. Bener. Dan maksudnya akhirnya itu juga akan ngelihat dengan sendirinya gitu. Kita nggak perlu ngebuktiin kayak yang Ya. terserah lo ya. Istilahnya gue tuh harus bisa apa namanya, I deserve to chase my own happiness gitu kan. course. Terus abis itu ya maksudnya biar mereka yang ngelihat sendiri gimana Rois secara personalitinya Ya. gimana, terus juga dari keluarga gimana. Bahkan bokap pun dari dulu juga udah bilang pas sebelum gue mau married sama Rois, mau sebab berapapun gitu salary suami lo, tetap kepala keluarga itu harus lebih tinggi Ya. gitu. Jangan berarti lu diinjek. Mungkin kan rata-rata ada beberapa juga public figure Ya. yang istilahnya mungkin salary suaminya di bawah, ya. jadinya kesannya kayak dominan lah. Iya. Nanti juga akhirnya berantakan kayak Ya. gitu ya. Alhamdulillah berjalan 5 tahun sampai sekarang sih, ya pasang surut naik turun, berantem-berantemnya pasti ada, tapi Ya. masih tetap konsisten gitu aja, saling ngerti aja sih gitu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat penyerta Esperanza. Lo kok kasih tepuk tangan doang, kasih apa kayak cashback gitu loh. Nanti dong, Gua nggak nanti butuh tepuk terakhir-terakhir ya. tangan, kayak Ya gitu. ampun. Nah, Kak Sinyo, itu kan pelajaran yang berharga banget ya menurut gua, karena nggak semua cewek tuh bisa kayak gitu. Iya, Ada iya, yang iya. ngedilnya tuh kayak, gua sih nggak mau ya, pokoknya patokan gua rezeki laki gue tuh harus lebih tinggi. Ada juga yang beranggapan pokoknya when it becoming a marriage, ketika itu jadi pernikahan, Iya, iya. mau pintu suami, mau pintu istri, pokoknya itu Jadi rezeki satu. keluarga kita. Iya, rezeki Yang keluarga, penting benar. adalah uang istri adalah uang istri, Mm-mm. uang Uang suami suami adalah tetap uang menjadi istri. uang istri. Betul. Berapapun nominalnya, Benar. Rois tuh sudah melakukan tanggung jawabnya dengan Betul, baik. betul. 28 nih mau berapapun pokoknya Iya, sayang iya. udah ya. Iya, Itu keren benar. banget loh. Tapi gue mau nanya deh Kak, Kak Rois itu kan memang dia ditinggal berpulang gitu ya, dan lu maksudnya cerai hidup gitu ya. Kalian sudah pernah menjalankan kehidupan rumah tangga sebelumnya. Nah sekarang akhirnya untuk memutuskan jadi keluarga baru lagi, pasti dengan burden tuh apa ya, beban yang beda. Iya, iya, iya. Quote and quote sampah yang udah beda gitu ya dari pengalamannya. Itu lo gimana tuh untuk deal sama Mas Roisnya untuk di pernikahan kalian yang sama-sama yang kedua ini? Ya jujur waktu istilahnya berhubungan gitu kan, kasarnya udah sama-sama ngomong. Maksudnya gue gini, kalau orang ditinggal yang udah meninggal tuh kan pasti susah untuk move on dan lain-lain. Gue nggak mau, jangan sampai gue tuh cuman jadi kasarnya penghibur lo yang istilahnya sedih untuk apa segala macem. Memang sosok almarhumah istri nggak bisa tergantikan. Tapi kan Of balik lagi course. tetap life must go on kan. Exactly. Itu untuk apa namanya? Untuk ke tahap itu tuh emang agak lama, dan gue pun juga orang yang pernah kasarnya gagal, Iya. terus pernah kecewa sama laki-laki. Iya. Itu tuh pas awal-awal tuh juga masih sering kayak adu argumen. Karena menurut gue kayak semua laki-laki tuh sama lah istilahnya gitu. Pasti bakalan nyakitin atau gimana-gimana. Tapi akhirnya maksudnya Namanya juga human ya. namanya juga manusia kan, banyak yang error gitu kan. Ember. Terus maksudnya akhirnya dia tuh memastikan kasarnya kayak kalau misalnya lo selalu beranggapan semua laki-laki sama, berarti lo egois dong. Berarti lo juga menganggap anak lo sama, bokap lo sama, Ya. kayak gitu-gitu. Terus kayak gue tuh selalu nanya, misalnya kayak ada yang bilang, ini rezeki lo bagus lo pas pacaran tuh ada banyak-banyak orang yang selalu bilang kayak gitu ya. Maksudnya percaya nggak percaya kan, Itu doain kadang ada aja. orang doa aja ya. Gue Ah. anggap itu doa kan, kayak rezeki lo bagus segala macam. Terus habis itu by the way nanti dia baik nggak sih? Kalau misalnya lu bilang dia baik, lo harusnya tanya diri lu sendiri, lu udah baik belum? Lo berhubungan tapi masih ada rasa insecure di diri lo, mendingan Iya. nggak usah, katanya kayak gitu. Jadi ya udah jalan gitu aja. Dan karena kalau Rois mau sama gue buy one get one, Ya, jadi Bur. intinya adalah kalau lu bisa naklukin hati anak gue bakalan mengiyakan apa yang lu pengenin gitu Wow. untuk suatu hubungan kita gitu. Untungnya anak gue alhamdulillah ya emang happy lah dapat sosok Rois gitu.
Nah, itu dia tadi tuh Kak. Maksudnya lo juga harus sadar bahwa ketika ada siapapun laki-laki yang mau sama lo udah buy one get one nih. Iya, Nah, iya, ini iya. kita pengen lihat gimana keseruan antara Mas Rois sama Aca nih. Kita punya kumpulan foto-fotonya buat Insertizen semuanya. Itu lucu banget sih. Anyway, apa sih yang bikin lo bisa ngelihat bahwa si Rois nih bisa naklukin atau seenggaknya klik sama si Aca tuh? Apa ada momen nggak? Jadi apa namanya, beberapa pasti kan banyak nih yang datang dan pergi Wow, sesuka hatimu. Jadi kalau gue ngelihatnya anak kecil tuh kan masih tulus ya. Exactly, dia Jadi nggak bisa nggak bohong. pernah bohong. Once ada cowok yang deketin gue, terus anak gue nggak apa namanya istilahnya, aduh gue nggak bisa nih, istilahnya masuk nih resah, nggak masuk segala energinya, macam. Nah menurut gue dia modus. Tapi Oke. pas Rois datang, itu gue ngelihat tulus gitu loh. Tapi istilahnya gini, memang awal-awal mungkin karena Aca ngerasa gue tuh jadi hero-nya bunda gue gitu, nggak Ya. boleh ada yang nyakitin lagi. Ya. Jadi kasarnya dia tuh kayak udah nggak mau deh gue kalau misalnya nanti lo dideketin sama cowok, takutnya lo kecewa lagi, nangis lagi, nanti kayak Umur gue berapa capek tuh pukul kok apa segala macam. bisa udah- Ya mungkin istilahnya insting ya, Ya. dari masih kecil pun juga udah ngerti. Setiap misalnya pas gue lagi nangis atau selalu ngomong Iya. salah aku ya bunda maaf ya, maksudnya banyak minta maaf karena mungkin istilahnya banyak beban yang nggak bisa gue ceritain kan, kayak gitu kan anak sendiri, pasti kan juga instingnya kencang. Terus jadi kayak apa namanya, dia tuh kayak awal-awal pacar bunda ya, kayak gitu-gitu, udah ini duluan, terus kayak enggak deh, nggak mau apa segala macam, sampai gue bilang jangan paksa dia. Rois pun juga udah bilang gue nggak akan paksa dia, gue akan bikin dia lari sendiri ke gue gitu loh, oke. dengan segala apa yang bisa Rois kasih. Maksudnya kan kayak cuman sekedar lo nyusun Lego aja yang berjam-jam aja, itu menurut gue suatu ketulusan gitu. Iya. Ketimbang lo bawain mainan udah gitu aja, tapi lo nggak ada bondingnya sama dia gitu loh. Jadi maksudnya memang alhamdulillah tuh semenjak pacaran juga bondingnya Rois tuh bagus banget ke Aca, sampai yang Iya. tadinya istilahnya Aca tuh sumpah kocak banget ya waktu itu Kenapa? pas lagi gue telepon-teleponan gini, siapa? Pacar bunda ya? Aku cemburu tahu, aku lama-lama bisa tersingkir gitu. Terus sampai banting pintu, Tuhanku drama, lu mau casting tersanjung 12, gue bilang. Sumpah Aca tuh bilang gitu. Sampai akhirnya pas gue lagi nggak sengaja beneran berantem gitu sama Rois by phone, dia bilang gini, jangan berantem dong, itu kan calon papa baru aku, gitu. ampun, Sampai yang merinding gue. Aca udah, iya aku suka dia, aku sayang dia, kayak gitu-gitu. Aku suka dia, aku sayang dia, rindu dia. Kok kayak nyanyi sih lu, gue bilang, lu Emang kan bukan sulit nama nih Pasya penyiar Jamil, radio. nama lu, gue Iya, bilang. iya. Kayak gitu deh, maksudnya akhirnya kayak alhamdulillah ya, maksudnya dia bisa lari sendiri tanpa kita harus yang ngotot. Lo harus suka sama Exactly. Rois, lo harus sayang sama Rois, nggak kayak gitu. Dan untungnya lo juga seorang wanita yang benar-benar aware gitu ya Kak. Maksudnya kan banyak juga teman-teman gua yang harus deal. Pokoknya gua nggak mau tahu ya ini pasangan baru gua, lo harus terima dia. Nah itu kan sebenarnya menyakitkan banget bagi seorang anak. Iya, Tapi iya. lo sebagai seorang ibu lo tahu bahwa nggak bisa, gua nggak mau paksa. Nggak bisa, benar. Dan lo dapat pasangan yang juga bilang, gua Iya, nggak iya, mau benar. paksa. Apapun itu yang terjadi, Betul, gua betul. akan mencoba natural. Iya, iya. Sehingga lo pacaran berapa lama Kak? Setahun? Ada? 2 tahun? Gue pacaran 2 tahunan 2 lah tahun, sebelum ini kan gue wedding- memutuskan untuk nikah. Wedding 5, right? Mau kelima ya. Mau kelima kan, berarti kan 7 tahun ya. It's a long journey dan kita long bisa journey lihat. banget, benar. Kita bisa lihat dari, walaupun it's only sosial media, tapi kan body language nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, benar. memang bondingnya itu udah dapat banget gitu Iya, ya. bukan cuma Rois ke keluarga gue ke keluarga Rois juga bilang gitu. Mungkin istilahnya kasarnya kayak meskipun dia duda, tapi kan belum punya anak. Mungkin istilahnya dia bisa dapetin yang lebih gitu. Banyak perawan yang cantik gitu, apa segala macam gitu kan. Kenapa dia tidak- harus jatuh ke pelukan model gitu Betul. kan? Yang Kenapa? liftingnya di atas pet goal, ya kan? Atau Kayak mendapatkan C3 ini ya. Iya. Kan, cewek-cewek Cambridge ini. Kayak gitu sampai gue bilang, Tapi maksudnya lo mungkin pernah nanya nggak sih kenapa dia akhirnya menjatuhkan hatinya ke lo? iya apa ya, dia selalu bilang katanya maksudnya di samping lu tuh gue ngerasa nyaman. Ya lu kalau mau nyaman istilahnya beli aja tuh sofa Da Vinci, gue bilang. Lu bisa seharian di situ. Mau tidur-tiduran kayak menonton TV, gue bilang. Enggak, tapi mungkin emang istilahnya kan kalau cinta tuh universal, nggak bisa diomongin. Kadang-kadang gue sampai sekarang aja suka kayak, kok lu bisa sih cinta sama gue? Apa sih lu kok lebay banget deh jadi kayak ABG gitu. Maksudnya tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata juga udah bisa kelihatan. Gue bukan tipikal yang romantis yang istilahnya mungkin malam minggu atau anniversary atau mungkin ulang tahun lu yang harus ada candlelight dinner lah atau apa segala macem. Lu butuh apa? Bukti nyata
yang berupa omongan atau cuman istilahnya prakteknya kayak gitu-gitu dinner, tapi ketimbang butik nyata yang ada disimpan di sini kayak gitu. Oh iya juga Dan ya. buku nyata tanggal 28 tadi ya. Bukan lagi, Pokoknya itu yang paling nyata lah, tertulis gitu bener. ya. Selama gua nggak kayak ibu kos ngotot mana duit, itu ya berarti masih aman. Alhamdulillah Masih aman nih, gitu 5 ya. tahun masih konstan dia. Iya tapi hebat loh Gitu. si Nyolo 5 tahun lo bisa membuktikan bahwa karena gue inget banget tuh di awal-awal kan paling orang banyak banget yang nyinyir kan Iya, iya, kayak ini paling kan berapa setahun 2 tahun jebret aja Iya, ulang iya, tahun iya. ke 5 tahun gitu dan ternyata udah 7 tahun sama Aca juga. Sepanjang 7 tahun Rois mendekat dan juga akhirnya menjadi ayahnya Aca. Menurut lo sebagai seorang istri dan ibu, apa the most romantic moment yang pernah kejadian antara Rois dan Aca dari kacamatanya lo? Dari kacamata gue sempet posting juga di Instagram waktu anak gue sakit tipes. Oh, iya, Wah, maksudnya dia tuh benar-benar nge-treat kayak ya maksudnya kita nggak pernah ada tuh yang istilahnya memang ayah sambung tapi udah kayak ayah kandung aja gitu loh. Itu tuh gue istilahnya gue nggak kasih gap untuk ayah kandung, ayah sambung gitu karena Aca pun juga sayangnya sama dia ya sama aja kayak ke ayah kandungnya sekarang. Maksudnya memang dia realistis, dia sekarang sama siapa papanya ya udah sama itu cintanya. Itu tuh benar-benar ngurus pulang kerja langsung ke rumah sakit lagi bantu ngurusin anak gue segala macem. Jadi gue ngeliat ketulusannya dari situ aja tuh. Itu yang benar-benar momen bikin gue sampai gue tuh yang lagi capek banget, gue tahu kamu capek udah istirahat dulu, gue juga tahu dia capek secara kan maksudnya ya Sama-sama kerja di kerja, TV sama-sama ya. kerja gitu, tapi dia ngurusnya benar-benar wah luar biasa Hands sih, on maksudnya gue banget ya. salut lah Iya, gitu iya. loh. Semuanya tuh dia kesampingin buat apa namanya biar kesembuhannya Aca gitu, bukan cuma gue sendiri tapi Iya. dia ada di samping gue. Itu tuh yang paling penting tuh buat cewek-cewek yang mungkin belum menikah. Iya, iya. Karena memang marriage it's hard, right? bener. Jadi lo mesti buka mata tuh sebelum nikah, buka mata lebih lebar daripada pintu neraka tuh gue bilang ya. Jangan Jadi- sekedar bucin doang. Bener. Pasti banyak sayang, lu abis ijab kabul, nggak usah halu-halu lu. Jadi emang tanggung jawab dari Iya. laki-laki Paling itu yang penting nomor itu. nomor Tanggung jawab, satu, bener. cuy. Bukan cuma tanggung jawab ngasih duit, beliin Bukan sekedar beliin materi makanan, aja, bener. beliin Moral mainan, juga, yes. tapi moral orang lagi sakit. Sama-sama capek dua-duanya. Kalau dia nggak punya tanggung jawab dia tinggal lo bisa berantem. Iya. Berantem nggak nyampe 5 tahun deh. Bye. Iya. You dadah bye-bye. By the way kita minum dulu kali. Oh iya bener nih boleh, gue kira cuma properti doang. Enggak ini airnya beneran sih. Tapi kita baca doa Ini dulu kok kali gue ya. jigong camper sih? Enggak asli ya, Asli citizen ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kita ada bestie baru nih, Emina Bresta Face Serum. Lawan 7 masalah kulit kusam, ekstrak summer plum dan niacinamide bikin cerah dan glowing. Lembutnya bikin nyaman, glow up-nya beneran. Emina Face Serum, my beauty bestie. Untuk kamu generasi yang selalu bergerak cepat, kami hadirkan dunia tanpa batas. Disajikan melalui artikel, foto, video, dan live streaming. Biar kamu tahu tentang berita seleb terkini, sampai apa yang lagi trendy. Insertlife.com memberi informasi tanpa henti, kapan saja, di mana saja, 24 jam non-stop, melalui website dan browser gadget Anda. Nggak kasih biskuit-biskuit apa Beneran. kayak gitu. Nanti ya, jadi kalau misalnya ada yang mau masuk untuk built-in, kita bisa juga Oh, karena boleh kita banget ada loh, sesi yes. minum-minum cantik, mau Betul, kue, mie boleh, instan, semuanya bisa Mari langsung. juga boleh kayak ya Mari. gabin-gabin pakai gula juga nggak apa-apa, lucu kan ngeteh-ngeteh gitu. Bener, apalagi kalau misalnya mau kirimin Senyorita Esperanza makanan tuh boleh banget. Karena Boleh kita sebagai penonton setia AJS Senyorita nih mulai agak-agak ngiler kalau Iya, misalnya ngelihat IGS Senyorita Esperanza selalu gitu. pasti kayak isinya DM tuh kayak gitu. Teh gue baru abis makan 5 menit yang lalu tapi once lo lagi review makanan, Iya lo loh. lapar lagi katanya gitu. Bener, emang konten lu sih luar biasa banget deh selain makanan juga. Mana Aca juga kalau makan tuh gue kayak Lahap banget ya bahwa ampun. dia tuh nggak yang kayak enak banget gitu, kagak pernah ngomong gitu kan. Enggak. Dia udah aja Udah, hamplok bener. aja gitu kan. Dari ekspresi aja udah kelihatan. Nggak bisa bohong doi. Iya. Enak-enak enggak ya? Bener, kurang ini banget gitu loh, bener-bener meyakinkan, nggak usah banyak peres-peres. Makanya gue nyesel dulu pas 8 bulan bukan gue kasih empasinya bubur apa gitu, gue kasih dia nasi uduk soalnya. Jadi lahap Jadinya sekarang banget aduh makannya ya. kayak Goji lagi tuh. Ya anak gue. ampun. Aca umur berapa sih Kak? Aja sekarang mau 13. Mau 13, Bo, 4 tahun lagi udah punya KTP loh, Bo. Ikan lagi. Itu lo gimana tuh jadi emaknya? Ya gimana ya, udah kayak aduh bang bentar lagi udah 17 tahun. Ya nggak, Iya. ntar pokoknya aku 17 tahun mau nganterin bunda syuting. Boleh nggak bunda yang istirahat, abang yang syuting aja gue bilang gitu. Karena maksudnya ya kan emang dia tuh dari dulu tuh sweet banget gitu. Kayak misalnya pas lagi main ke
ke arcade gitu, naik motor-motor Harley. Nanti aku mau beli katanya, mau beli, mau ngajak bunda keliling-keliling. Amin. Nanti aku mau jadi pilot, mau ngajak bunda sama papa keliling dia. Amin. Gitu ketemu maksudnya. papanya ya? Iya, apapun itu pasti kan dia, ya kita jadi doa aja kayak gitu. Makanya dia bilang, bunda kan nggak bisa nyetir, ya udah nanti abang aja 17 tahun bunda anterin nyetir, nggak usah lah bang. Maksudnya kadang juga kan kita ngerasa, aduh kenapa juga gue sekarang istilahnya ngebatasin kan, istilahnya kalau abis siaran ada yang MC, syuting ya jarang-jarang, pokoknya sehari tuh paling maksimal 3 tuh sekarang udah jarang lah, ngambil 3 kerjaan gitu plus siaran. Maksudnya kan kita juga yang tahu badan kita capeknya segimana, apa mau ngapain juga sih ngoyo gitu terlalu diforsir. Sekarang istilahnya udah dikasih, rumah udah ada, ini udah ada, kayak gitu nggak terlalu ngoyo yang gimana kan. Jadi ya, gue bilang ya kalau misalnya emang abang mau terjun di entertainment juga ya monggo, gue sih nggak pernah maksa gitu kan. Ya nanti gantian bunda yang support lah istilahnya gitu. Tapi abang tuh such a gentleman banget ya kak ya. Banget. Dan maksudnya it's not easy loh untuk seorang single parent raise a gentleman. Untungnya ada Rois lah di perjalanan lo untuk raise si Aca ini. Tapi sekarang lo ngelihatnya gimana nih? Rois handle seorang remaja laki-laki. Pasti kan beda dong sama Beda waktu banget. dia anak kecil. Iya, bener. Terus dia tuh pernah berantem dan marahin Aca nggak sih Bang Rois? Nggak pernah, mungkin justru malah sering ngebelain aja kalau misalnya gue ngomelin. Kalau mama kan udah pasti cerewet, mulutnya dua ya, ember. Maksudnya mulut atas, mulut bawah gitu ya kan. Antar jangan galak banget, kalau gue sih emang nggak pengen tangan atau apa, mungkin mulut doang. Kadang-kadang kan maksudnya anak itu kalau misalnya nggak dikasih ketegasan kan juga nanti takutnya nggak ada ininya, main lembek atau gimana, nggak ada yes, batasan dan lain-lain kayak gitu. Kalau untuk berantem mereka nggak pernah. Kalau mamanya mungkin sering, karena mungkin gini, entah karena dulu cuman sama nyokapnya gitu kan, setelah divorce gitu kan sama emaknya doang gitu berdua, jadi manja-manjaan terus. Nah Rois tuh nganggap Aca tuh ini udah usia pra-remaja gitu, jadi lu jangan memperlakukan dia kayak anak-anak istilahnya masih usia gitulah, usia anak-anak meskipun SD lu ngerti kan, paham kayak gitu. Karena gue punya laki-laki juga dan gue yang set beneran ke nyokap gue kayak nggak bisa, udah mau gede nih anaknya. Kayak gitu, karena emang ya umur udah mau SMP aja masih demen main arcade kayak gitu. Kalau misalnya lagi ke mall beli Lego yang gitu-gitu, Hot Wheels masih suka banget. Maksudnya, bang apa kayak bang aktivitas yang udah mau teenager gitu loh bang. Emang ya soalnya lo ngebiasain kayak gitu. Tapi yang penting ya udahlah, maksudnya mudah-mudahan kan masih dalam awasan kita aja, pengawasan kita gitu. Tapi gue ngeliat si Aca tumbuh jadi laki-laki yang benar-benar gentleman banget sih. Gentle Walaupun banget sih, dia nggak yang misal tiba-tiba umur 13 tuh udah build the otot apa, pokoknya berpenampilan kayak laki-laki. Tampilannya masih anak banget, tapi masih dari anak-anak. Hatinya tuh dia udah gentle banget. Naik turun mobil, dia udah kayak petugas valet. Serius? Dibukain, ditutupin, beneran. So Sumpah, sweet. makanya orang-orang bilang, sweet banget sih anak lu, soleh banget. Emang soleh, maksudnya dari dulu pun, maksudnya gue tidak pernah mengajarkan dia untuk, ya meskipun sekarang lihat kondisi, gue udah bilang, abang ngelihat kondisi sekarang misalnya bunda, abang minta tunjuk apa aja minta, tapi nggak semua seberuntung abang. Dan abang juga harus ngelewatin prosesnya seperti apa. Jadi abang jangan asal tunjuk, bunda mau ini, kalau bunda nggak kasih, berarti kan istilahnya ada sesuatu yang harus abang tempuh dulu sebelum abang dapetin itu. Bunda nggak mau nyajarin abang jadi jiwa-jiwa yang lembek kayak gitu. Jadi dulu tuh pun tiap gue pulang syuting, cuma meskipun gue beli kayak paket Happy Meal gitu kan ada mainannya. Dia tuh apresiasinya luar biasa banget. Terima kasih loh bunda sudah bawain aku mainan. Lo bayangin berapa sih 40.000 gitu loh. Tapi gue nggak mau kayak anak-anak dibawa ke Toys Kingdom nggak dibeliin maknya terus kokosnya. Aku mau itu, aku mau RC remote control segala macam kayak gitu, nggak ada. Orang sampai dia bilang aku pengen lihat ke Toys Kingdom. Tapi aku belum gajian, gue bilang. It's okay. Cuma lihat-lihat boleh dong. Lihat-lihat, abis itu pulang. Udah yuk, cukup. Udah. Oh no. Gitu. Such a very gentle heart. Ih, gentle banget, sweet banget. Maksudnya gue juga bersyukur dia punya Aca. Terus sekarang disupport ada Rois juga. Gitu. It's a very beautiful life juga ya, Nyo. Benar-benar ini banget Ya gitu itu maksudnya gue percaya sekarang, ya pelangi setelah hujan badai itu gue ngerasain sekarang gitu. Gila, sampai keren lupa, banget. apa sih rasanya sakit? Tapi kalau berantem inget dong rasanya orang sampai minta maaf di billboard itu. Oh ya Allah Tuhanku, Tuhan. Di sebuah mall ternama di Jakarta Selatan.
dan dapat rezeki juga loh dari situ. Gue tahu sih, Iya, cuman iya, coba lu cerita sama Ister-Tisan deh gimana ceritanya Aduh. Ya gimana ya, mungkin ada beberapa netizen juga yang nganggep kayak bucin lo, minta maaf di billboard apa segala macam. Ini bukan masalah sekedar bucin yang istilahnya lo mempertahankan suatu hubungan lo untuk sekedar my baby, pacaran gitu kan, relationshipnya sekedar itu. Tapi kan ini rumah tangga, Iya. ya pengen kan sampai yang terakhir gitu Iya, kan. amin. Kasarnya kayak gitu. Tapi emang itu berantem apa sih? Karena kan kata-kata tuh waktu itu di siaran ngomong kan bahwa Iya. berantem itu berantem kecil. berantem kecil. Apa? Kenapa? Masalah sendok garpu apa gimana? Bukan, telat pulang doang. Ya alah, emak-emak nih biasa Iya, ya. kan biasa kan kadang kita butuh me time juga kan. Iya. Kita kan pengen juga nongkri-nongkri cantik sama Di geng-geng kita Senopati, ya. Ya ya kan. kan? Terus- Anak-anak Jakarta Selatan angkat-angkat galon, jadi kulik kan ya. gitu kan. Emang jam Maksud berapa lo lu gitu? pulang waktu itu? Loh, kan perjanjiannya kan, Aha. dia bilang nanti pulang jam 11 ya. Ya. Gue pulang jam 3, gue salah nggak gue tanya? Ya salah sih. Enggak dong, 4 kan dia jam. nggak bilang siang apa malam. Oh, Iya kan? Emang salah kalau misalnya berantem sama penyiar radio, Iya ada kan? aja celah Nah makanya kan gue pulang jam 3, terus gue dikacangin, ngambek apa segala macam. Terus gue bilang, aku salah nggak? Kamu bilang apa? Jam 11 pulang ya, gitu. Paling lambat jam 12. Gue pulang jam 3, kan gue bilang, kamu bilang malam nggak? Ya enggak sih, ngerti aja kali. Lu kan udah pergi dari jam 7 istilahnya begitu. Lama juga ya gue pergi ya. Iya loh, itu 7 ke, waduh, buset, 8 jam gua pulang, astaga ampun, Tuhan. mama ini. Lalu? Iya kan biasa nunggu mall tutup sampai jam 11 kan ada kan. Iya, Terus lanjut lagi lanjutannya. kayak Iya, gitu-gitu. iya, paham. Ya udah, terus maksudnya ya pasti ada inilah perdebatan sedikit gitu sampai dikacang-kacangin. Gue bilang, aduh kan gak enak banget ya kalau kayak gitu. Kalau gue sih istilahnya kalau misalnya ada kesalahan satu sama lain ya diobrolin biar gak jadi berlarut-larut. Yang gue takutin tuh, yang kita takutin sih kalau misalnya sampai kita once punya masalah, kita diamkan berlarut-larut. Jadi- Ada pihak syaiton yang masuk gitu kan. Betul Ya kan? ya. Kenapa Is? Atau enggak, kenapa Bun? Siapa? Oh ini ya, udah sini sama aku. Kayak gitu-gitu kan kita hindarin. Bahaya, apalagi kan memang Iya. bukan hanya tawaran syuting yang datang ke sini banyak ya. Iya. Tawaran chatting-chatting. Bukan itu lagi. kan banyak banget kan. Lagi, Iya, bener. paham. ABG juga sekarang makin geragas ya Bun Ya ampun, ya udah tahu ampun. usia menapaki ke angka 40 masih aja kan. Masih aja Siapa udah lagi itu? Ya Allah FDM, Tuhan, kan ampun. lagi. Nah Gua akhirnya bilang. ketika lo agak-agak cekcok itu, lo merasa bersalah lah. Yes. Ingat usia udah nggak 20-an lagi. Iya. 30 ke 40 gitu kan ya. Dan lo, tapi kenapa tiba-tiba billboard? Kan bisa aja mungkin lo kirim bunga, kirim Aduh. makanan, atau pasang iklan di Trans TV kalau Iya, biasa benar. lihat gitu kan. Jadi Yang- suka dimanapun ya kan. Ya masalahnya kan maksudnya kalau kayak kirim bunga, kirim coklat, kirim makanan udah standar banget lah. Terus gua waktu itu sempat ngelihat juga kan ada di daerah mana tuh Bekasiong. Bekasiong. Dekat tempat Iya. ada yang pasang billboard lucu juga kali ya. Udah gua keidean terus habis itu gua telepon kan, gua tanya, gua mau pasang billboard berapa ya? Gua bilang. Mah? Kasih tahu lah. Seminggu itu 300 juta. Aduh, bisa dapat satu mobil Gue tuh. bilang astagfirullahaladzim. Seminggu 300 juta. Mending gue beli mobil ya kan. Bener. LCGC 2 biji gue suruh Iya. orang ngojek. Nge-grabin Tetep ya, ya kan. cuan, Nah, maksudnya kan cuan. 300 juta buat minta maaf doang. Terus akhirnya boleh ngobrol-ngobrol kan sama Kemal. Terus dia bilang kenapa lu pasang billboard? Gue ada kenalan ya udah gue tanya-tanya. Boleh nggak gue bilang pasang sejam doang. Sejam tuh kalau nggak salah cuman 20 apa 30 juta lah kayak gitu ya. Oh, tapi tetap mahal Ya, ya, tetep sejam mahal. doang. 20 juta mending gue beli iPhone, gue bilang gitu kan. Tetep ya mama hitung-hitungannya kan. Tetap nggak Gua kurang-kurang sampai, tuh. aduh gimana ya, boleh 5 menit aja nggak gue bilang. Tetep Lu ya. nawarnya gila-gilanya kan. Terus gue telepon, terus dia bilang kenapa Tesinyo? Iya nggak, ini gue minta maaf. Ya emang dasar rezeki ya, wanita solehah gitu kan. Alhamdulillah. Dia bilang gitu. Ya udah, nggak apa-apa deh, sekalian bagian dari promo kita. Lo boleh pasang, ntar gue pasangin. Nggak cuma 1 titik lagi, 3 titik. Serius loh? Pondok Indah, Heeh. Senayan, sama Cibubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah gue bilang ada gila-gilanya nih, Ada gue bilang gitu kan. gila-gilanya Kesana kan nih. gue kayak wow, gue apa namanya tiraninya Juragan 99 nih kayaknya kayak banget pasang billboard di mana-mana. Iya. Ya kan gitu kan. Nanti next-nya Seriusan di- gue bilang kan beneran. Nggak beneran nih gue bilang, gue nggak perlu harus ngasih tahu kartu kredit gue nomor berapa kan, expirednya kapan, ntar tau udah ada tagihan aja gitu. Iya. Nggak ada. Ya Udah. ampun. Terus habis itu dia pun juga sempat kesel karena maksudnya gini, ya setiap kita di entertainment kan kayak radio semuanya tuh ada journey bisa jadi cerita juga kan. Terus anak-anak kayak yang
lagi ngajak gimana segala macem, ternyata mau ngeliatin. Emang dasar laki gue kan nggak pernah peka. Kalau misal dari Trans TV ke lokasi, molor kan Jalut. Nggak pernah ngeliat kanan kiri. Jadi kayak, lempeng-lempeng baik ini kayaknya. ini gue udah pasang billboard 4 hari. Tapi nggak ada cerita-cerita Bohong apa-apa, loh. sumpah. Jadi dia tuh 4 hari nggak nyadar. Iya lempeng banget, gue bilang. Ya ampun. Nggak bablas banget ya, kan biasa gitu. Dia elok molor, dia molor ya udah gitu. Apa nih yang harus gue lakuin? Sampai gue bingung. Gimana Din, maafin Bo, kata si Kemal kan, teman gue siaran. Belum, lihat aja belum gitu kan. Ya Allah. Terus habis itu dia bilang gini, ya ntar gue bantuin. Tapi gue bilang bantuin apa? Ntar gue giring. Wah, ntar gue bisa kena nih gitu. Dia agak-agak emosi juga kan waktu dibawa sama dia. Keliling-keliling lagi cerita-cerita. Sampai bawalah di Sky Bridge-nya Pin. Baru diliatin. Terus dia baru, ini udah bikin dari lama gitu loh. Sampai gue yang kayak, gue tuh sampai yang, ya di situ gue juga ngerasa bersalah banget. Karena menurut gue memang meskipun sekecil apapun kesalahan, kalau kita memang tidak mengakuinya ya itu bakalan jadi berlarut-larut gitu kan. Terus dianya juga jadi kayak, aduh ya maaf ya, maksudnya gue ngebiarin lo tuh udah udah ngasih pembuktian yang sampai segininya gitu, sampai orang-orang pada lihat dan segala macem, sampai mungkin karena dia nggak main sosmed kan, padahal kalau main sosmed semua tuh pada DM, gila minta maaf, billboard apa segala macem, gila cocok banget, iya Sultan Andara kali Sultan ini lo serengseng ya. Gue bukan Sultan Andeci, gue bilang Andeci. Ya udah, akhirnya dia luluh juga karena maksudnya ya udahlah, maksudnya jangan dilakuin lagi kayak gitu. Gue bilang enggak, gue nggak akan ngelakuin lagi asal temen-temen lo yang di circle lo nggak lihat Instagram gue. Terus langsung hide ya IGS-nya. Gue abis itu maksudnya memang ya udah saling saling menghargai juga, terus saling mengerti kekurangan masing-masing. Ya justru dengan adanya masalah kayak gitu, kita makin rasa-rasa tumbuh kita, cintanya tuh makin tumbuh aja makin gitu. bonding ya. Tapi ya itulah makanya kan udah 5 tahun juga lo tetap mengeffortkan gemes-gemesnya, bucin-bucinnya supaya love-nya benar-benar everlasting gitu kan ya. Nah kemarin ini memang juga kan kita mengikuti Instagram lo, kita yang memfollow lo dan segala macam tahu bahwa lo dan Mas Rois ini memang mengusahakan program IVF. Bener nggak tuh ngomongnya IVF ya? IVF bener ya. Dan ini juga ada artikel yang seputar Sinyo dan keluarganya serta perjuangannya untuk IVF nih. Ini ada di belakang kita Kak. Program bayi tabung gagal, Sinyo itu sempat kurung diri di kamar mandi. Sebelum nyampe ke sini, gue pengen tanya nih Kak. 5 tahun bersama, itu gimana journey-nya sampai akhirnya di usia yang ke-5 tahun ini atau 5 mau ke 6 gitu bersama-sama? Baru program. Dan itu apa dari awal memang lo sempat memang benar-benar hajar jos supaya gue punya yang alami, terus di tahun sekian baru merencanakan IVF atau gimana nih? Nggak, dari awal sih sebenarnya kan karena gue udah punya anak juga kan, dan gue kan maksudnya dia tahu bekas atlet apa dan segala macem. Ya kita ngeliatnya kan sehat, terus gue bilang sama ini, kan panggilnya baby ya. Baby. Dia panggil gue Hui. Baby Hui, enggak deh. Gue bilang, baby, ini gimana nih, kita mau program nggak gitu kan. Aca pasti kalau dikasih adek senang bilang gitu. Sedikasihnya aja deh, kita jalanin aja. Kan pengennya kayak gitu. Maksudnya gue juga udah punya anak, kayak kita ngerasa sehat ya udah. Berjalan. Kalaupun yang namanya mau program kehamilan kan harus berdua tuh ke dokter Objin kan. Karena memang beliau kan sibuk juga. Tapi gue tetap rutin periksa gitu kan, rahim gue, sel telur gue dan lain-lain. Maksudnya alhamdulillah masih bagus semua gitu kan. Sampai udah tahun keempat, tahun lalu tuh gue tuh mulai ngerasa kayak was-was dan gimana, gue bilang, baby kok gue belum dikasih-kasih lah gitu ya. Maksudnya dulu kan udah punya Aca apa segala macem, kok belum, boleh nggak kita periksa gitu kan. Kebetulan emang nemuin Objin yang yang tugas pas yang ada istilahnya pas hari Minggu, pas dia kerja gitu, Sabtu Minggu tuh pas weekend. Jadi match ya. Akhirnya udah ke situ, terus periksa. Ya udah, ternyata baru ketahuan memang Rois sedikit ada masalah kesuburan. Makanya itu sampai akhirnya gue belum bisa hamil lagi sekarang. Nah gitu. Terus akhirnya kan udah tuh, ya kita kemana? Dari dokter Objin itu akhirnya kita suruh ke dokter androlog. Dokter androlog itu disuruh pengobatan, ada berobat, dia minum 4-5 obat gitu sehari selama 3 bulan. Masih belum bisa ngebus juga tuh. Dari kualitas sperma dan lain-lain belum. Akhirnya suntik tuh 2 bulan. Masih belum bisa juga, sampai akhirnya gue bilang, aduh ini gimana ya, maksudnya kita juga kan pengen nih, Aca juga kayak, bun aku pengen punya adik, kan aku udah gede apa segala macem kayak gitu.
Terus ya mungkin juga keluarga di Kalimantan kan kok belum gitu kan pasti penasaran kan kayak gitu. So akhirnya ya udah ini inseminasi udah nggak bisa kan karena kalau alami nggak bisa, insem juga nggak bisa. Sampai akhirnya last option bayi tabung, IVF. Tapi bayi tabung pun juga memang ini sebenarnya journey-nya step-nya tuh di atas bayi tabung juga karena selain bayi tabung, Rois tuh harus microsurgery dulu untuk ngambil si sperma itu. Jadi maksudnya memang perjuangannya panjang banget kan, kayak gue bilang. Udah ready nih, bismillah ya udahlah, maksudnya kita tuh segala sesuatunya kalau misalnya kita nggak coba kan kita nggak pernah tahu. Ya udahlah akhirnya jalan lah Agustus kemarin, ketemu sama dokter Boy juga kebetulan kan. Ya udah dibantu sama dokter Boy Abidin. Oh dokter Boy Abidin, oh iya, sorry. Terus habis itu ya udah berjalan semuanya sih alhamdulillah tuh timelinenya pas semua kan. Dari stimulasi dan lain-lain segala macam sampai ovum pick up, sampai pas operasi juga Rois kan, terus sampai pas yang tadinya harusnya tuh embrio transfer kan kita harus iniin dulu kan nyatuin si sperma sama sel telur tuh nunggu tadinya memang aduh kayaknya udah agak sempet down karena ini kan pertama kali kan dulu kan gue hamil alami gitu yang istilahnya nggak perlu suntik-suntik, gue sehari minum tuh obat bisa 10 obat suntik 4 terus ada colok lagi harus dari ini dari alat vital kayaknya wow itu tuh tiap misalnya pas lagi sholat aja selalu bilang, baby aku udah gak kuat nih, maksudnya wajar lah, itu kan pasti hormon kan ngaruh segala macam, nangis, apalah kayak, wah udah nggak ngerti deh campur aduk ya, ayo semangat kayak gitu kan, saling kasih semangat, gue senengnya juga dia kasih support satu sama lain ya udah, sampai akhirnya embrio transfer udah selesai. Yang dimasukin ada 2 embrio, ya gue berpikir alhamdulillah bismillah lah mudah-mudahan kayak itu kan juga tempat prakteknya dokter Boy kan jauh. Gue kayak bismillah ya mudah-mudahan maksudnya sedikit langkah kita pun juga dihitung sama Allah nih dari ikhtiarnya kita yang udah lu berobat ke sana ke sini segala macem kayak gitu kan. Sampai embrio transfer terus ada 2 weeks waiting. Udah 2 minggu nunggu. Jadi tuh maksudnya ada poinnya gitu. Kalau poinnya 5 ke bawah itu berarti gagal katanya IVF-nya. Poin gue itu gue udah kayak nunggu ujian sumpahnya kayak mau ijab kabul. Udah di bawah tuh beneran pas ada email dari lab tuh kayak waduh terus akhirnya poinnya 8,9 kan. Alhamdulillah berarti kan udah tuh. Oh bagus, nanti tinggal distimulasi sama obat aja lagi. Yang penting jangan capek-capek. Gue udah ngikutin sampai istilahnya bed rest. Mau ke kamar mandi aja bentar. Bunda tunggu sini, mau apa semuanya tuh support keluarga gue, laki gue, anak gue segala macam gitu kan. Sampai udah habis tes beta HCG udah selesai. Gue nggak tahu kenapa ya balik lagi pokoknya akhirnya 5 hari itu habis poinnya bagus, tahu-tahu menstruasi lah gue. Gue cuma teriak doang pas waktu itu laki gue udah balik. Gue bilang, "Bebe, kok aku haid ya gitu." Gue cuman yang kayak terus tadinya sempat flek sih. Nah pas flek itu tuh gue juga googling kan. Oh itu nggak apa-apa, itu pertanda kayak embrionya tuh mau nempel di rahim apa segala macem. Sampai akhirnya tunggulah besoknya kok mau fleknya tambah banyak. Terus kok jadi menstruasi, gue telepon dokter Boy langsung. Boy ini naha, gue bilang, dokter Boy ini kenapa aku mens? Aduh itu udah kuasa Allah ya. Maksudnya kadang dokter pun juga emang dokter sama Profesor Iko tuh dari tim embrio tuh juga udah bilang kuasa kita cuma sampai embrio transfer. Once udah embrio transfer, ke depannya mau itu nanti nempel atau jadi baby itu gimana yang di atas. Makanya kalaupun misalnya gue ngeliat timelinenya, dok ini timelinenya udah pas ya itu udah kuasa Allah sih nyampe. Gue tuh kayak ini salah di mana ya Allah, gue tuh kayak udah dikasih seneng terus kayak ngerasa wah gituin aja deh gitu kan. Terus sampai akhirnya gue nangis, gue ngurung diri di kamar mandi terus sampai itu seminggu tuh kayak gitu sampai istilahnya ya Rois juga berusaha nenangin hati gue karena maksudnya memang gue tahu dia juga sedih gitu kan. Kita juga berjuangnya sama-sama gitu. Tapi akhirnya gue tuh kayak ketampar. Rois tuh selalu bilang kayak gini, gue nggak pernah tahu nih maksudnya sama lo tuh nanti gue akan dikasih rezeki anak juga atau memang kita cuman ngegedein Aca dengan baik kayak gitu. Bener sih realistis gitu. Kalau misalnya emang sama Allah nggak dikasih rezeki, berarti gimana caranya nih ngegedein Aca sampai nanti tanggung jawabnya sampai kita udah nggak ada, jadi anak soleh, jadi anak pinter gitu. Istilahnya jadi qurrata ayun buat kita berdua apa segala macam kayak gitu. Terus ya juga ya terus kayak anak gue bilang, gue nangis, abang kok nggak nangis sih bang? Abang ngapain adek? Gue bilang gitu. Ya di sini nangis dia bilang. Tapi mau gimana lagi kan Allah nggak kasih. Ya gue kayak ngerasa ketampar. Kok gue nggak realistis banget sih jadi orang. Terus maksudnya gini, kadang mungkin apa yang kita anggap tuh nggak baik buat kita kayak maksudnya ini Allah jadi kayak nggak baik deh kok nggak ngasih gue. Sedangkan orang tuh kayak gampang banget gitu. Baru brojol udah bunting lagi, baru brojol udah bunting lagi kayak gitu kan. Terus ini kayak udah journey-nya sampai dia bilang,
kok mau punya adik, bunda papa ke rumah sakit mulu karena seminggu tuh ke rumah sakit, ke apotek, nebus obat segala macam, suntik-suntik dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya kayak oh iya juga ya gitu. Coba deh lo mungkin kayak lebih tawakal, lebih ikhlas aja. Ya udah, memang seminggu tuh menurut gue bukan waktu sebentar juga, tapi maksudnya hitungannya lumayan lah karena kan jadinya gue banyak sharing juga sama teman-teman pejuang IVF. Malah gue juga harusnya kayak lo mikir, lo bersyukur udah punya Aca, kita bersyukur udah punya Aca, masih banyak yang puluhan tahun belum punya buah hati sama sekali kayak gitu Dan itu kan. maksudnya biayanya juga nggak murah ya Kak ya? Iya memang. Bener-bener. Tapi memang jujur ya kalau misal uang kan bisa dicari. Kita mikir udah biaya IVF, biaya operasi lagi kan, 2 kali lipat kayak gitu. Belum Tapi kita nggak ongkos tiap mikirin. harinya. Iya, kita nggak mikirin itunya. Itu, Cuma oke. mungkin lebih ke journey-nya kayak wah udah panjang banget nih gue nggak jalanin ini apa segala macam sampai sempet kayak ya udah nanti kita coba lagi aja. Terus gue sempet keucap kayak gini, hah? Gue nggak mau kecewa untuk yang kedua kali. Nah itu gue juga ditegur lagi sama Rois, lo nggak boleh kayak gitu dong, lo berarti nggak percaya sama Allah. Kalau misalnya lo bilang gue nggak siap untuk kecewa yang kedua kali, emang lo bakalan tahu nanti lo bakal kecewa apa lo bahagia gitu. Tapi Rois tuh berarti dari ini perjalanan cuma IVF doang ya, gue bisa ngeliat betapa gentlenya dia ya, betapa gentlenya dia dan memang you are complete each other Iya in benar. this IVF journey gitu ya. Dan lo merasa nggak sih, lo sebagai seorang wanita pernah merasa nggak kayak wah ini gara-gara Rois nih dia misalnya ada nggak kesehatannya segala macam, kok akhirnya gue jadi harus ketika gue pengen punya keturunan sama Rois gue jadi harus berjuang IVF kayak gini, atau lo tuh kayak Oh enggak. gimana? Gue enggak sih, cuma mungkin kayak lebih misalnya dulu kalau misalnya ada sepupunya gitu yang suka nanya, mana nih Kak, kok Bang Aca belum dikasih adik, kita aja udah punya 3, mau on the way 4. Jadi kayak nyinyir gitu-gitu. on ya. Iya makanya gue tuh akhirnya ngasih pandangan kayak gini loh, maksudnya jangan sekedar menanyakan, lo nggak pernah tahu apa yang lagi dialamin sama sepupu lo, kasarnya gitu. Dengan kejadian ini kan kayaknya mereka jadi berpikir kan, lo harusnya support aja, bukan berarti istilahnya dia nggak kayak gimana, terus gue juga jadi bersedih gitu. Mertua juga teleponan sama gue kayak yang sedih, maaf ya Robi belum bisa, nggak bisa gitu. Gue bilang nggak gitu Ma, gue bilang justru Mama harus bangga, gue bilang Mama punya Rois, gue bilang dia luar biasa loh, gue bilang sayangnya ke Aca aja tuh udah bikin gue bahagia, gue bilang gitu. Tapi masalah istilahnya juga Mama nanya kok bisa ya Nak gitu ya, nggak tahu Ma ini kuasa Allah aja, belum dikasih rezeki. Gue nggak mau bilang nggak dikasih, Belum gue bilang tahu. belum dikasih rezeki. Sampai ada beberapa temen juga yang udah 3 kali IVF yang memang juga kondisi kesuburannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan baby tanpa program IVF, akhirnya dapat alami. Iya, Ya akhirnya bener. Rois bilang gitu, sekarang kita IVF nih gagal, ya lu coba relax, tawakal, kita iya. happy-happy aja kayak pacaran lagi, main seru-seruan sama Aca. Mana tahu nanti istilahnya lo dapetnya alami, kita dikasih, nggak keluar uang lagi apa segala macam kayak gitu. Benar gitu ya, apalagi kan kalau misalnya teman-teman gue juga banyak tuh kayak yang IVF sebenarnya gagal. Begitu mereka udah benar-benar terima, Iya ikhlas gitu kayak legowo, iya. apapun. Yang penting gue sama suami gue atau gue sama istri gue tuh bahagia. Iya, Memang bener. we are married to be with each other Iya, sampai iya, tua. bener. Nggak disangka-sangka malah dapat dengan cara yang benar-benar alami dan segala macemnya, dan kebahagiaannya tuh memang tepat banget gitu Bener. kan. Ya alhamdulillahnya maksudnya memang ini kan kita dikasih cobaan juga belum berhasil gitu kan. Terus kemarin lagi zamannya hometown Caca, terima kasih banget. Itu juga yang maksudnya selain support dari suami, anak sama keluarga, Hom Banjang juga. Kamsahamnida. Jadi gue tuh memang menumbuhkan yaudah kita numbuhin cita-cita lagi aja kayak pacaran lagi. Tapi bener gue tuh kayak jadi kayak Korea gitu, kayak pas lagi di mobil tuh gue ngeliatin terus setel lagu gitu. Maksudnya apaan sih lo lebay banget? Ya enggak, gue mau menumbuhkan rasa aja buat ngilangin suges gue untuk gue lebih ke menyesal atau apalah segala macam journey gue belum berhasil kayak gitu. Jadi intinya pokoknya untuk masalah anak between you and Rois, lo sekarang ada tahap yang benar surrender aja ya. Iya. Yang penting adalah gua sama Rois tetap sama-sama bahagia ngegedein Aca. Yes. Nanti di perjalanannya di anniversary ke-8, 9 Tuhan mau kasih. Ya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah makanya. tahu ya. Yang penting adalah sekarang lo fokus sama Rois aja untuk ngejalanin hari-hari Iya, gitu bener. ya. Gue penasaran deh, lu kan sebagai seorang cewek juga. Tadi kita ngomongin Aca tuh bentar lagi udah punya KTP loh. Lu tuh bisa ngelihat masa tua lo sama Rois tuh gimana sih Kak? Pernah kebayang nggak? Apa ya, gue tuh kadang-kadang ngebayanginnya suka bingung juga. Kadang tuh kalau misalnya lagi sama Kemal sama Dias di siaran nih,
ntar Tessinya gimana nih, anaknya kan duluan gede nih katanya, bentar lagi 17 tahun, terus punya pacar, ntar kayak gimana ya. Terus Rois pun juga kayak gini, nggak kebayang ntar Aca mau nonton lu kintilin terus ya. Karena emang kadang-kadang walaupun lu funky gini ya, iya, gue tetep funky abis. aja. Gue bukannya overprotective sih, lebih kayak maksudnya gini, ada sesuatu hal yang harus gue jelaskan, ini nggak bagus, tapi maksudnya lu cobain dulu buat lo tahu efek nggak bagusnya seperti apa gitu loh. Gue pengennya kayak gitu, tetap gue jadi CCTV lo, gue nggak bebasin lo, tapi gue jadi CCTV lo gitu. Yang penting lo tahu gitu ya. Tapi kalau lo sendiri ngelihat akhirnya nanti, lo udah rencana nggak? Mungkin kayak, oh gue tuh pengen sama Rois tuh nanti begitu udah umur sekian gitu, gue mau tinggal di sini aja karena kan pasti Aca nanti misalnya menikah, punya anak dan lain-lain. Kalau misalnya memang cuman lo berdua doang sama Rois gitu. Tidak ada hadirnya lagi anggota keluarga baru lo. Jadi bener-bener lo tua 60 tahun, 50 tahun tuh lo sama Rois, lo udah ngebayangin kayak apa, Kak? Apa lo belum kebayang sama sekali? Enggak sih, gue udah suka, maksudnya kan dulu tuh tempat keramat kita juga di Bali ya. Oh iya. Jadi maksudnya gue selalu, gue tuh suka banget nggak tahu kenapa nggak bosen aja sama Bali gitu. Sampai gue bilang, nanti kayaknya lucu kali ya kalau kita tua, terus lo udah pensiun, duit pensiun, apa namanya, terus duit tabungan gue apa segala macam, kita usaha aja. Nanti misalnya lo jadi videographer kayak orang wedding kalau misalnya mau iseng, tapi nggak yang reguler tiap hari harus ngoyo, kayak Cici Panda Gue kan juga bisa buat catering kalau yang ada pada liburan ke sana, gue kan bisa masak kayak gitu-gitu aja sih. Lo udah ngelihat itu ya, tapi situ. You can imagine that you are grow old with Rois. Iya. Gitu ya. Kalau ditanya sekarang apa sih yang benar-benar membuat seorang Signorita Esperanza nih right now nih bahagia tuh apa? Bahagia apa? Ya, yang membuat Signorita Esperanza bahagia. Ya bahagia udah ada, tetap berada di sekeliling orang-orang yang tercinta aja. Ada laki gue, ada anak gue, ada keluarga gue, itu udah bahagia banget buat gue. Apa yang membuat seorang Signorita Esperanza tuh sedih? Sedih apa ya? Kalau sedih, kecewa, gue kalau sedih pasti ingat almarhumah nyokap, almarhumah nenek, emak panggilnya, terus almarhum bokap, kayak gitu-gitu pasti sedih. Sama apa sih, gue tuh paling nggak bisa kalau yang namanya ngelihat ya orang susah gitu, maksudnya kayak ngeliat nenek-nenek sedikit aja, pasti gue keinget nenek gue gitu, karena gue juga tahu berjuangnya nenek gue dulu, terus juga sering nganterin pulang pergi sekolah, kalau misalnya pas nyokap jualan kayak gitu-gitu aja sih. Jadi lo karena lo udah pernah berjuang juga, jadi sensitivitas lo tuh beda banget. Iya, gue pasti emang lebih berasa banget lah, maksudnya emang, aduh gue udah kenyang lah, jadi kalau misalnya pun gue bilang sama kebetulan kan anaknya kakak gue kan sama gue juga kan, gue bilang maksudnya kalau yang namanya seneng-seneng tuh nggak perlu dipelajarin, tapi once lo beneran maksud gue, karena dulu pernah ada misalnya kayak bilang minta gadget ini, tante lu kan artis kayak gitu. Nah gue bisa beliin lu mau berapa truk istilahnya kayak begitu, tapi kan gue nggak ngajarin ke hal yang seperti itu gitu. Semuanya tuh butuh proses gitu loh. Yang lo lihat sekarang proses gue 16 tahun, gue bilang gitu. Nggak cuma yang serta-merta gue langsung gue punya rumah, gue punya mobil, gue punya apa-apa, semuanya butuh proses. Dan yang paling penting istilahnya kalau misalnya lo bisa struggle, lo bisa berjuang, apapun yang nanti lo nikmatin hasilnya itu akan lebih menyenangkan aja buat lo gitu. Kelihatan lah, yang penting mah aura happy-nya Signorita selalu terpancar ya. 2022 Tessinyo, apa sih big wish lu for 2022? Tadinya mungkin kayak tiap tahun tuh berharapnya ini 2021 udah hamil ya, tapi masih belum. Bukan berarti gue kayak nggak percaya sama Allah, tapi kayak ya udahlah, let it flow aja gitu ya. Nggak pengen bilang hamil, tapi maksudnya gue yang kepengen banget 2002 gue udah bilang sama laki gue juga, gue pengen umroh bareng gitu. Yuk sama-sama berdoa di sana. Katanya sih kalau misalnya kita berdoa langsung di Ka'bah kan, rumah Allah gitu kan, insya Allah dijabahnya lebih gede gitu. Makanya gue bilang, gimana mau nggak? Dia kayak maksudnya, ntar dulu belum siap. Gue bilang belum siap, apa sih kalau misalnya nunggu siap-siapnya kan belum kelar juga. Ya mudah-mudahan sih dikasih jalan ya, bisa umroh bareng bertiga gitu. Amin, kayaknya jadi sama semuanya Aca lancar ya. Terus mungkin last one, ada nggak yang lo pengen sampein ke Insertizen semuanya? Mungkin dia juga seorang ibu yang sekarang harus menjalankan peran sebagai seorang single parent, atau mungkin dia juga sekarang wanita yang masih menantikan kehadiran buah hati pertamanya, atau sekarang mungkin dia adalah seorang wanita yang menyandang status orang janda, yang mungkin sekarang dia lagi ada di momen-momen sulitnya yang lo udah pernah lewatin. Mungkin lo ada pesan-pesan nggak buat mereka? Iya. Mungkin sih yang paling penting harus diinget ya kayak Insertizen ya,
apapun yang sedang kita jalanin tuh Allah tuh nggak kasih cobaan yang lebih besar dari apa yang kita bisa kerjain gitu. Tadi gue juga berpikir kalau misalnya, ya tapi kan gue janda, I've been there gitu ya. Gue pernah berpikir juga, wah gue nggak bisa nih ngejalanin ini nih, gue nggak kuat apa segala macem. Kalau misalnya makin dipikirin, memang pasti akan berasa berat. Tapi kalau misalnya makin dijalanin, itu kan istilahnya ngurangin jalan kita sampai akhirnya ringan. Dan percaya deh, itu bakalan ada pelangi setelah hujan badai yang pastinya kayak gitu. Dan buat yang belum punya buah hati, balik lagi, lo cukup enjoy aja sama apa yang Allah kasih sekarang. Masalah ke depannya seperti apa, itu kita nggak pernah tahu karena kita itu cuma pemain aja. Allah udah kasih skenarionya dengan sebegitu baiknya karena Allah tuh ya sutradara maha baik gitulah. Jadi ya tetap bersabar aja, tetap ikhtiar, jangan pernah menyerah, sama just enjoy your life lah. Yeay, selalu ada pelangi sehabis hujan. Allah adalah sutradara terbaik. Just Betul. enjoy your life. The one and only Señorita Esperanza. Terima kasih, Kristi. Tesinyo, I've been waiting for you next year. Siapa tahu udah ada kabar-kabar terbaru. Ya, Dulu ya. kita undang lagi ke Aitak, kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi. Boleh dong, nggak Siapa next week tahu- aja, boleh nggak? Jangan lupa undang lagi next week ya. Siapa tahu jadwal nanti ada Rois di sini. Kita nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi makasih ya Tesinyo ya. Iya, sama-sama. Udah mau mampir. Buat Kristi. yang kangen-kangen sama sore Tesinyo, langsung tune in aja ke siaran radio dia karena dia tiap hari Boleh ya. dong. Atau ke Instagram story-nya dia Boleh, dengan boleh, segala boleh. makanan-makanan yang ada Iya, iya, ya. benar. Sekali lagi thank you Tesinyo. Dan Sama-sama. sekarang waktunya kita harus pamit karena udah nggak berasa waktunya udah habis. Sampai ketemu lagi di iTalk berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya hanya di www.insertlife.com. Bye!